Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa, hari ini kita akan bertemu lagi dalam pertemuan mata kuliah Tata Niaga Pertanian. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai saluran dan lembaga pemasaran. Aliran barang atau biasa disebut juga dengan distribusi dari produsen ke konsumen terjadi karena adanya peranan lembaga pemasaran ya. Jadi adanya aliran barang itu dari produsen ke konsumen itu karena adanya peran dari lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran merupakan badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditas dari produsen ke konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Nah, dalam upaya untuk memperlancar proses pengaliran arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen, perlu dipertimbangkan saluran pemasaran yang akan digunakan. Jadi saluran pemasaran itu adalah bagaimana sih cara mengalirkan barang tersebut ya. Sedangkan kalau lembaga pemasaran tadi kan adalah badan usaha atau individunya. Nah, saluran pemasaran yang dipakai dapat sederhana, dapat pula rumit ya. Artinya kalau sederhana itu nanti mungkin prosesnya langsung ya dari produsen ke konsumen, tapi kalau rumit itu mungkin melalui beberapa lembaga pemasaran. Nah, hal ini saluran pemasaran ini baik sederhana maupun rumitnya tergantung dari yang pertama sistem pasarnya, yang kedua macam komoditasnya. Kalau misalkan sistem pasarannya mungkin ya monopoli atau misalkan monopsoni, mungkin dia berbeda dengan sistem pasar persaingan sempurna dan lain sebagainya. Nah, yang kedua juga dari macam komoditasnya. Mungkin saja ya sistem pemasaran yang rumit itu karena komoditasnya juga mungkin ya komoditas-komoditas tertentu yang misalkan dia strategis, misalkan apa sih, misalkan bawang ya, dia kan komoditas strategis, misalkan gula ya, atau lain sebagainya yang mungkin ya dia dari sisi pemasarannya lebih rumit daripada yang lain. Nah, jenis-jenis distribusi barang yang pertama yaitu misalkan distribusi intensif, di mana barang yang dipasarkan dan diusahakan dapat tersebar seluas mungkin. Misalnya apa sih? Makanan, sayuran, barang kebutuhan sehari-hari. Nah, ini kondisi pemasarannya dia dilakukan secara intensif ya distribusinya. Supaya apa? Supaya barang yang dipasarkan tersebut dapat dipasarkan dan diusahakan tersebar seluas mungkin ya, karena dia berkaitan dengan hajat hidup biasanya ya, makanan, sayuran, barang kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua ada namanya distribusi selektif, di mana barang-barang hanya disalurkan oleh beberapa penyalur saja yang terpilih atau selektif, misalkan komputer ya, misalkan handphone dan lain sebagainya, barang-barang elektronik yang memang dia mempunyai penyalur khusus, bahasanya seperti itu ya, nggak bisa sembarangan orang mendistribusikan barang tersebut, entah karena harganya juga mahal ya, atau mungkin resiko-resiko tertentu yang hanya sanggup dan mampu diberikan kepada penyalur-penyalur tertentu. Dan yang terakhir ya, distribusi yang bersifat eksklusif, yaitu distribusinya ini hanya menggunakan penyalur yang sangat terbatas jumlahnya ya, sangat terbatas. Mungkin satu kota hanya satu jenis agen saja atau satu jenis penjual atau pedagang besar aja. Misalkan apa? Mobil, misalkan ya. Misalkan apalagi traktor, alat berat dan lain sebagainya. Itu kan nggak mesti setiap jalan yang kita lewatin itu kita temui ya, misalkan pedagangnya atau distributornya. Nah, itu adalah distribusi yang bersifat eksklusif. Nah, berikut ini adalah berbagai macam contoh dari saluran tata niaga. Yang pertama ada namanya saluran tingkat nol ya. Saluran tingkat nol ini dimana dari produsen barang itu langsung ke konsumen akhir. Apa sih misalnya saya kan hidup di desa, misalkan ya saya hidup di desa. Nah, saya ini membeli beras langsung dari petani, berarti saluran pemasaran dari beras yang saya beli itu adalah saluran tingkat nol. Karena apa? Saya belinya dari produsen ya, dari petani, dari tetangga saya, dan langsung saya konsumsi. Nah, ini berarti dari produsen ke konsumen akhir yang disebut sebagai saluran tingkat nol. Yang kedua ada namanya saluran tingkat 1 ya. Ini tingkat 1 yaitu dari produsen ke pedagang pengecer baru ke konsumen akhir. Nah, misalkan tadi ya beras yang ada di desa saya ini dibeli oleh pedagang pengecer, lalu misalkan dijualnya dia di pasar di kota metro. Nah, itu berarti saluran pemasarannya adalah saluran tingkat 2, di mana produsen atau petani ini berasnya dibeli oleh pedagang pengecer, lalu kemudian dibeli oleh konsumen akhir. Oke, yang berikutnya ada saluran tingkat 2 ya, atau saluran 2 tingkat. Jadi di sini dari produsen, barang tersebut akan dikumpulkan terlebih dahulu oleh yang namanya pengumpul ya, atau pengepul, ini sama aja. Yang selanjutnya dari pengumpul ke pedagang pengecer,
baru yang kemudian terjadi yaitu ke konsumen akhir. Contohnya apa? Contohnya misalkan ya padi, misalkan padi dibeli oleh pengepul. Pengepul itu kan misalkan dia orang atau pedagang yang mengumpulkan barang, ya misalkan dia mencari barang ya, kemudian dia menjualnya kepada pedagang, mungkin pedagang di pasar atau mungkin di kios, lalu dari pedagang kios tersebut baru menjual ke konsumen akhir. Dan yang ketiga ya, yang ketiga ini adalah yang ketiga yaitu saluran tingkat 3, di mana di sini salurannya lebih panjang ya, dari produsen ke pengumpul, pengumpul ke pedagang besar baru ke pedagang pengecer, pedagang pengecer baru ke konsumen akhir. Contohnya apa? Misalkan beras ya, beras tersebut masih beras lagi, beras tersebut dibeli oleh pengepul atau pedagang pengepul ya, kemudian pedagang pengepul tersebut menjual kepada pedagang besar, misalkan ke pabrik beras ya, yang dia memiliki stok barang itu lebih besar daripada pengepul ya. Jadi pengepul ini lebih kecil kondisinya dari pedagang besar. Setelah itu pedagang besar atau pabrik beras menjual ke pedagang pengecer, misalkan ke kios-kios atau ke pasar. Dari penjual-penjual yang ada di pasar atau kios itu baru beras dijual ke konsumen akhir. Nah, itu adalah contoh dari saluran tata niaga. Ada saluran tingkat 1, tingkat 0, tingkat 1, tingkat 2, dan juga tingkat 3, di mana setiap level ini semakin tinggi nilainya maka semakin banyak juga lembaga pemasaran yang terlibat dalam kondisi pemasaran tersebut. Nah, contoh berikut ini adalah misalkan ini ya, ada penelitian mengenai saluran pemasaran ubi kayu di Kabupaten Lampung Tengah oleh Kusmaria tahun 2016, di mana ubi kayu di sini ya, di saluran pemasarannya terdapat beberapa saluran. Ada saluran 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 saluran. Yang pertama yaitu dari petani ubi kayu langsung ke pabrik tapioka. Berarti di sini salurannya adalah saluran tingkat 0. Karena apa? Pabrik tapioka di sini disebutnya sebagai konsumen ya, berfungsinya sebagai konsumen. Nah, yang berikutnya ada dari petani ubi kayu ke, misalkan di sini ya, ada agen atau supir truk, di mana supir truk ini bersifat sebagai agen, lalu ke baru pabrik tapioka. Yang berikutnya ada saluran di mana dari petani ubi kayu ke pedagang pengumpul atau pengepul yang disebut juga sebagai pemborong ya, lalu baru ke pabrik tapioka. Yang berikutnya ada dari petani ubi kayu ke lapak ya. Lapak itu sama dengan misalkan seperti di gambar ini ya, sama seperti kondisi kios atau pabrik ya, yang dia mengumpulkan barang tapi barangnya adalah seperti contohnya ubi kayu. Nah, baru dari lapak ini kemudian menjual barang tersebut ke pabrik tapioka. Nah, dari petani ubi kayu baru yang terakhir saluran yang terakhir ada namanya lembaga pemasaran agen ya, agen atau mitra. Agen atau mitra ini kalau misalkan kalian tahu, di Lampung itu banyak misalkan orang yang meminjamkan uang atau meminjamkan saprodi kepada petani. Nah, ini dia biasanya mengikat petani ya. Jadi nanti ketika petaninya itu sudah panen, mereka harus menjualnya kepada mitra tersebut. Nah, ini disebutnya mitra karena dia meminjamkan modal dan saprodi kepada petani dalam usaha tani, kemudian petani harus menjual barangnya atau ubi kayunya itu kepada agen atau mitra tersebut, baru kemudian agen atau mitra menjual ke pabrik tapioka. Nah, dari pembahasan berbagai macam jenis saluran tata niaga tadi, ya kita bisa lihat bahwasannya ada dua perbedaan ya. Yang pertama pada saluran tata niaga di sini ya, di jenis yang disebutkan di sini, yaitu dari saluran tingkat 0 dan sampai saluran tingkat 3. Di sini kondisinya yaitu produsen langsung produsen menyalurkan barang itu hingga akhirnya diterima oleh konsumen akhirnya yang berupa konsumen ya. Maksudnya dia langsung pengguna. Sementara kalau di sini yang disebutkan saya dalam penelitian ini bahwasanya produsen di sini ya, petani ubi kayu ini menyalurkan barang yang penggunanya itu adalah berupa pabrik tapioka yang dia mengolah kembali barang atau produk tersebut, sehingga di sini pabrik tapioka bukan end user ya, melainkan dia adalah manufaktur atau dia pengolah dari produk tersebut, hingga produk tersebut dari pabrik tapioka pun nanti masih ada aliran barang lagi, sehingga dalam saluran tata niaga tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu saluran dari bisnis ke bisnis atau B2B. Kalau bisnis ke bisnis ya, contohnya seperti yang ini. Pada penelitian ini bahwasannya dari
produsen itu tidak langsung ke konsumen akhir, tetapi dia melalui proses pengolahan lagi barangnya tersebut, sehingga saluran pemasarannya terjadi dari bisnis ke bisnis ya, dari produsen petani ubi kayunya ke produsen misalkan tepung tapioka yang di sini adalah pengolahnya pabrik tapioka. Lalu yang kedua ada namanya proses saluran pemasaran, itu bisnis to consumer. Nah, kalau bisnis to consumer itu yang tadi disebutkan di sini, di mana dari produsen itu muara akhirnya langsung ke end usernya adalah konsumen akhir, atau biasanya disebut sebagai rumah tangga. Nah, itu adalah dua jenis dari tipe saluran pemasaran. Ada bisnis ke bisnis B2B dan ada bisnis to consumer atau B2C ya. Nah, dari apa yang sudah disebutkan tersebut, kita akan melanjutkan ke siapa sih pelaku atau yang menyelenggarakan pemasaran tersebut. Yang menyelenggarakan pemasaran biasanya disebut sebagai lembaga pemasaran. Nah, ada beberapa tipe dari lembaga pemasaran. Yang pertama ada namanya pedagang pengumpul atau local assembler, yaitu pedagang yang membeli hasil-hasil pertanian dari petani-petani produsen, kemudian hasil itu dikumpulkan pada satu atau beberapa tempat dan dijual lagi kepada pedagang-pedagang lainnya. Misalkan di sini contohnya ya, dia adalah pedagang pengumpul dari sayuran atau kol. Nah, dia biasanya punya kendaraan ya. Kalau namanya pedagang pengumpul itu ciri khasnya biasanya dia punya kendaraan yang mengumpulkan atau membeli barang-barang tersebut dari produsen atau petani. Yang kedua ada namanya pedagang penerima dan penyebar atau disebutnya wholesaler. Di sini biasanya kondisinya dia lebih besar ya, yaitu pedagang yang membeli barang dalam jumlah yang besar dari pedagang-pedagang pengumpul yang kemudian barang itu disimpan untuk kembali dijual ke pedagang-pedagang lain. Nah, ini ya contohnya, dia kondisinya memiliki jumlah atau stok barangnya lebih besar. Dia menerima barang dari pedagang pengumpul, sehingga dia biasanya memiliki gudang atau tempat yang lebih luas untuk menampung ya barang-barang dari pengumpul. Yang selanjutnya ada namanya pedagang pengecer atau retailer, yaitu mereka yang secara langsung menjual atau mengecerkan barang kepada konsumen. Nah, ini berarti dia sudah berhubungan dengan konsumen ya. Contohnya apa? Seperti pedagang yang ada di pasar, atau misalkan di sini penjual sayur keliling. Jadi dia kondisinya sudah menjajakan atau menjual barang itu dalam kondisi eceran ya. Kalau yang di atas ini kan masih dalam kondisi besar. Jadi pedagang di sini membeli barang dari pedagang wholesaler itu biasanya dalam jumlah yang banyak, sementara kalau yang di sini dia menjualnya kepada konsumen atau rumah tangga dalam jumlah yang lebih sedikit atau lebih kecil. Nah, ada juga lembaga pemasaran yang disebut sebagai agen perantara. Agen perantara itu seperti apa sih? Dia biasanya mewakili klien atau pemilik barang dalam melakukan penanganan produk, dan dia mendapatkan fee. Jadi dia bukan mendapatkan ini ya, bukan mendapatkan margin dari pemasaran yang dilakukannya, tapi dia mendapatkan fee. Fee itu apa sih? Fee itu biasanya upah. Jadi dia dapat misalkan ya penjualan dari produk misalkan ubi kayu ya, dia mendapatkan seorang agen, misalkan kalau di sini dicontohkan pada penelitian ini agen atau supir truk itu biasanya mendapatkan fee. Fee-nya itu biasanya berapa sih? Fee itu biasanya misalkan Rp10 per kilogram. Kalau dia muatnya sebesar 1 kintal berarti 100 kilogram dikali dengan 10 Rp10. Nah, itu namanya fee. Jadi dia tidak berperan untuk menjual dan membeli barang, tapi dia mewakili dari pemilik barang. Pemilik barangnya siapa? Pemilik barangnya adalah petani. Jadi dia yang menjualkan ke pabrik tapioka, dan dia mendapatkan fee dari yang hasil penjualan dari petani ubi kayu tersebut. Dia nggak membeli dari petani ubi kayu, dia nggak mempunyai modal, tapi dia hanya menjualkan ke pabrik tapioka, yang kemudian dia mendapatkan upah, bahasanya fee tersebut, sehingga kemudian itu yang menjadi keuntungan dia, bukan dia mendapatkan margin karena dia membeli barang dan kemudian menjualnya kepada saluran lembaga pemasaran berikutnya, itu tidak ya. Jadi itu yang namanya agen. Ini yang terakhir ya, tadi kita membahas mengenai agen. Nah, yang selanjutnya, lembaga pemasaran itu memiliki fungsi. Apa saja sih fungsi-fungsi yang ternyata dilakukan oleh lembaga pemasaran? Yang pertama, dia melakukan pembelian. Pembelian itu kalau dia misalkan pedagang ya, contohnya tadi misalkan apa, pedagang pengepul, misalkan pedagang besar atau pedagang pengecer, itu biasanya melakukan pembelian fungsinya, baik pembelian maupun penjualan. Tapi kalau dia misalkan agen, dia nggak melakukan pembelian. Karena apa? Dia hanya mewakili produsen atau petani, sehingga kemudian dia mendapatkan upah atau fee yang diberikan oleh petani kepada agen tersebut. Yang kedua, dia melakukan sortasi atau grading.
sortasi atau grading itu kan berarti dia memilah ya, produk-produk mana yang misalkan dia mau jual kembali, produk-produk mana yang kondisinya baik dan bagus sehingga kemudian layak. Nah, itu adalah fungsi yang kedua, dia melakukan sortasi atau grading. Yang ketiga ada namanya dia melakukan penyimpanan. Yang keempat ada namanya dia pengangkutan, dan juga ada namanya processing. Processing itu kalau misalkan ada proses yang dilakukan ya, misalkan kayak pabrik tapioka tadi, dia dalam lembaga pemasaran tersebut melakukan processing, misalkan merubah bentuk dari ubi kayu menjadi tepung tapioka. Nah, masih berdasarkan penelitian tadi, ini misalkan fungsi-fungsi pemasaran ya, lembaga yang memasarkan ubi kayu pada contoh di atas. Untuk pabrik itu fungsinya ada penjualan dan pembelian. Kalau misalkan fungsi penyimpanan juga dia ada, proses juga ada karena dia merubah ya dari ubi kayu menjadi tepung tapioka. Dia juga melakukan sortasi dan grading. Sortasi dan grading berarti ubi kayu yang tidak masuk seleksi dia tidak mau beli ya. Biasanya pabrik tapioka itu kalau misalkan mau beli ubi kayu, dilihat dulu kondisinya, apakah panennya itu sudah berumur ya, maksudnya sudah berumur sesuai bagi usia panen ubi kayu atau belum. Terus yang kedua, apakah misalkan potongan dari ubi kayunya itu banyak meninggalkan sampah-sampah, misalkan sampah apa sih, sampah-sampah yang bunggul yang terikut pada ubi kayu, atau misalkan sampah-sampah misalkan seperti tanah ya, dan sisa-sisa dari proses pemanenan yang mungkin bisa menyebabkan timbangannya lebih berat dari ubi kayunya sendiri. Nah, itu adalah fungsi sortasi dan grading. Yang berikutnya ada namanya fungsi risiko ya, ada fungsi keuangan dan informasi pasar. Nah, ini adalah contoh fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh lembaga pemasaran. Oke, yang berikutnya ada namanya konsep ruang dan ongkos transfer. Seperti apa sih ongkos itu? Nah, misalkan di sini ada beberapa tipe ya, ada tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D ya, dimana di situ dihubungkan antara transfer cost dan jarak. Dimana di sini misalkan tipe A dia ya ongkosnya itu flat. Ini di sini kan untuk sumbunya adalah ongkosnya, jumlah ongkosnya, dan ini jarak pusat pasar. Artinya apa? Kalau yang A ini berapapun misalkan jauhnya ke pusat pasar, ongkosnya ya tetap segitu aja gitu. Kalau yang B dia meningkat ya. Untuk beberapa jarak tertentu dia ongkosnya sama, tapi untuk kondisi mungkin jarak pasarnya sudah semakin tinggi, dia ongkosnya meningkat. Begitu juga untuk yang D. Tapi untuk yang D ini makin lama makin jauh, dia kondisinya juga landai ya. Peningkatannya tidak sama seperti B. Atau misalkan kondisi seperti C ya, ada jarak tertentu di mana harganya flat, dan ada jarak tertentu yang dia harga ongkos pasarnya naik. Nah, itu adalah konsep ruang dan ongkos transfer atau ongkos dari pengangkutan itu sendiri. Bisa dibaca keterangannya ya pada tipe A, B, dan C, dan D ya. Itu sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini biaya transfer untuk macam-macam alat angkut, di mana di sini ada misalkan kondisi ya, jarak-jarak tertentu, ada jarak A, ada jarak B, ada jarak C, di mana jarak A itu ditempuhnya lebih efisien menggunakan truk ya ini ya, karena truk di bawah, sementara untuk jarak dari A ke C ke sini lebih efisien menggunakan kereta api, karena di sini lebih kurvanya di bawah truk ya. Nah, itu adalah biaya transfer untuk macam-macam alat angkut. Penjelasannya seperti itu. Kalau misalkan nanti ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan di grup. Saya akhiri penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.